Selamat sore sahabat Mitra Wacana dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan Sinau Sareng yang sesi ke-14 dan sangat spesial hari ini ya teman-teman ya. Spesial hari ini kita langsung live pertama kalinya untuk Sinau Sareng bisa di luar ruangan, tepatnya di titik 0 Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini di kesempatan yang luar biasa tanggal 8 Maret 2020, hari ini kita akan berbincang-bincang sore dan terkait tentang International Women Day atau Hari Internasional Hari Perempuan Internasional. Dan tentunya di belakang saya sudah ada background teman-teman yang sedang melakukan aksi dalam rangkaian IWD di titik 0 KM ini. Untuk bincang-bincang kali ini kita sudah kedatangan beberapa teman-teman kita. Ada Mbak Dina. Halo, selamat sore Mbak Dina. Sore. Dan yang kedua ada Mas Sugeng. Selamat sore Mas Sugeng. Selamat sore. Nah, yang hari yang spesial ini tentunya kita akan berbincang-bincang terkait apa itu International Women Days, kemudian bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai aktivis, sebagai penggiat perempuan, sebagai masyarakat biasa pun bisa berpartisipasi dalam IWD tersebut. Oke, Mbak Dina lagi sibuk apa sekarang Mbak Dina? Saya mahasiswa akhir yang menyibukkan diri di Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta sebagai staff. Staff. Nah, saya lebih sering mengikuti kegiatan program SP Kinasih dengan isu keberagaman dan perempuan, seksualitas. Terus juga ada agraria, perampasan lahan dan sebagainya. Oke, Mas Sugeng ini ini mungkin gantian ya gantian. Mic-nya cuma satu ya. Jadi ini Mas Sugeng dari Mitra Wacana, sibuk apa sekarang di Mitra Wacana? Saya kira tidak terlepas dari kerja-kerja Mitra Wacana. Mitra Wacana mendampingi kelompok komunitas perempuan di desa, dan saya kira ini merupakan salah satu bentuk real perjuangan gerakan perempuan berbasis komunitas di desa, dan berharap ini bisa menjadi semacam gerakan yang masif juga, bahwa perjuangan tidak melulu di tingkatan elit, tapi juga grassroots di tingkatan bawah. Oke. Dan tentunya hari ini hari sangat spesial. Hari ini sangat spesial kita bicara soal International Women Days. Kenapa sih kemudian di tanggal 8 Maret ini selalu kita bicara soal IWD ini? IWD awalnya singkatnya itu adalah aksi perempuan-perempuan buruh di Amerika. Itu mereka secara konsisten ya setiap tanggal 8 Maret itu mengadakan aksi-aksi tuntutan buruh-buruh dan yang merugikan perempuan, ketidakadilan pada perempuan. Nah, lalu pada tahun berapa saya lupa itu disahkan oleh PBB sebagai Hari Perempuan Internasional pada setiap tanggal 8 Maret. Oke, mungkin lanjut nih dari Mas Sugeng, sebenarnya bagaimana sih pandangan Anda berdua, misalnya kayak hari ini nih di belakang kita ada teman-teman jaringan yang ada di Yogyakarta, kemudian berkolaborasi untuk menyuarakan hak-hak perempuan, kemudian menyuarakan tentang kepentingan perempuan. Nah, kira-kira pandangan Mas Sugeng dulu nih. Nah, ini walaupun lelaki, bagaimana sih pandangan jenengan tentang gerakan perempuan saat ini? Saya kira memang gerakan-gerakan atau aksi peringatan untuk IWD itu tetap penting dilakukan, tidak saja sebagai sebuah simbol perjuangan, tapi merecharge energi. Bahwa teman-teman mungkin tiap hari sudah melakukan banyak aksi ya, mereka terlibat di banyak kegiatan, khususnya perempuan sudah banyak terlibat di banyak kegiatan sosial politik, baik di level nasional sampai level desa. Namun aksi IWD ini merupakan bentuk
apa ya, semacam mericharge energi. Iya ya, kita tidak sendiri loh perjuangannya. Ternyata banyak teman-teman di banyak tempat, di banyak wilayah, di banyak negara bahkan melakukan aksi yang sama, bahwa perjuangan perempuan dalam memperjuangkan haknya ternyata masih banyak tantangannya itu. Betul. Walaupun mungkin di banyak sisi, banyak tempat, banyak negara sudah ada progres, tapi ternyata banyak juga yang masih belum, dan ini menurut saya masih butuh dorongan yang kuat. Aksi seperti yang kita lihat merupakan tidak saja simbol, tapi ini merupakan bentuk nyata bahwa perjuangan ini terus berlanjut, kira-kira seperti itu. Ya. Menurut Mbak Dina, gerakan perubahan mungkin bisa disambungkan dengan apa yang dilakukan teman-teman hari ini di titik nol? Kalau menurut saya sampai saat ini, sampai hari ini, bahkan tidak hanya menjadi suatu momentum pada setiap tanggal 8 Maret ya, tapi setiap hari itu berarti masih banyak perempuan-perempuan masyarakat yang aware, yang sadar atas ketidakadilan yang ada pada saat ini. Terus selain itu juga mereka secara sadar dan secara berkeinginan itu merespon, tapi tidak hanya merespon, juga mengkritisi kebijakan-kebijakan diskriminatif oleh pemerintah yang tentu saja tidak lepas dari diskriminasi terhadap perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, salah satu yang menjadi momentum pada tanggal 8 Maret yaitu adanya aksi yang menyampaikan tuntutan-tuntutan yang secara bahasanya tuh mengcover semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi setiap harinya gitu. Nah, itu jelas ada di tuntutan-tuntutan aksi. Nah, sebenarnya tidak hanya kita bisa lakukan pada saat IWD juga aja. Setiap tanggal 8 Maret, tapi setiap hari sebenarnya. Setiap hari. Kita menyadari, mengkritisi apa sih, kenapa saya nggak boleh ini begitu. Gitu. Oke. Lah mungkin bisa nambahi Mas Sugeng atau Mbak Dina, kira-kira sih apa bentuk ketidakadilan yang menurut Anda lihat di sekeliling kita terhadap perempuan ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak nih. Saya dulu. Bentuk ketidakadilan yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan kehidupan kita, misalnya yaitu yang masih sampai sekarang adalah perempuan tidak seharusnya bekerja, menambah ekonomi untuk dirinya sendiri, menambah kompetensi untuk dirinya sendiri. Nah, apalagi yang paling nyata ini ya, adanya RUU Omnibus Law itu, salah satu pasalnya adalah perempuan, salah satu pasal yang menyebutkan rumah tangga itu pembagian kerja antara suami dan istri. Jadi suami yang bekerja, istri yang merawat rumah tangga. Nah, itu kan secara nggak langsung kalau misalnya ada istri atau perempuan yang bekerja di luar sana, berarti itu kan secara nggak langsung ada tindak kriminal karena melanggar undang-undang, gitu kan. Nah, itu ini nih yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan di situ. Ya, mungkin Mas Sugeng bisa nambahi apa sih yang kira-kira poin-poin perjuangan? Apakah hanya sekedar banyak yang masih perlu kita kaji ya, lihat perjuangan perempuan saya kira masih di banyak sisi masih banyak dilakukan. Misalkan soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu penghapusan kekerasan seksual, lalu soal pekerja migran, bagaimana mereka ternyata mendapatkan perlakuan tidak semestinya di tempat mereka bekerja. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya perjuangannya masih butuh energi lebih. Belum lagi soal keterlibatan mereka di ruang-ruang publik yang di tempat-tempat tertentu mungkin masih sangat terbatas. Secara kultural mungkin masih dibatasi. Laki-laki mungkin masih belum menerima mungkin. Misalkan di desa itu, keterlibatan perempuan di banyak tempat itu masih minim. Mereka terhalang
anggapan stigma bahwa perempuan ya kerjanya Harus di rumah. gitu. betul. Dan banyak anggapan bahwa ya ruang publik itu milik Laki. laki gitu. Nah itu masih ditemui di banyak tempat di Iya. lingkup desa aja ya. Iya. Itu masih ditemui. Nah ini penting sekali bahwa ternyata gerakan perempuan, gerakan memperjuangkan keadilan gender Yap. tidak melulu di level pusat nasional atau apa, tapi juga di grassroots, di desa-desa itu malah efektif karena dia mengubah perspektif itu masif karena basisnya desa. Ya. Itu menarik untuk saya kira apalagi di undang-undang desa ini kita bisa terlibat aktif Betul. untuk memperjuangkan melalui itu. Iya betul. Saya kira itu. Iya. Ya, monggo Mbak Jena aja. Tadi yang berkaitan sama Mas Sugeng ya, yang berkaitan perempuan belum banyak akses keluar, lebih banyak ke pekerjaan domestik. Ya. Lalu ketika ada akses keluar untuk perempuan itu sendiri, kemudian tetap aja ada tanggung jawab lebih yang biasa kita kenal beban ganda. Perempuan boleh bekerja di luar tetapi juga harus memastikan apa yang di rumah itu aman kayak gitu istilahnya. Iya, iya. Padahal ketika perempuan itu juga bekerja, artinya adalah adanya seharusnya ada pembagian peran, pembagian tugas di rumah antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga sebenarnya keadilan perempuan, kesetaraan bagi perempuan itu tidak hanya perjuangan oleh perempuan itu sendiri, tetapi semua laki-laki iya, juga iya, bagaimana betul. membagikan peran itu Iya. agar adil, sama-sama enak, sama-sama memiliki beban yang sesuai kayak gitu. Oke. Nah, oke. Menarik sekali dan tentunya begini teman-teman semuanya, bahwa tadi sudah beberapa saya simpulkan gitu, ada masalah soal kebijakan pemerintah Indonesia yang kadangkala tidak berpihak pada perempuan, kemudian kultur kita yang terlalu patriarki gitu, kemudian di sisi lain, di sisi ruang keluarga, ruang domestik pun masih sangat memundurkan peran-peran perempuan. Oke, kira-kira ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan perempuan saat ini? Mungkin bisa dijelaskan dari mulai diri kita sendiri, keluarga, atau mungkin di lingkup kebijakan di desa ataupun secara nasional seperti apa? Monggo. Mbak Dina. Kalau saya langkah yang paling bisa saya lakukan yaitu pertama ya, berani menyampaikan pendapat. Oke, jadi penting. Jadi sebenarnya masalah yang perempuan hadapi itu juga tidak terlepas dari adanya sistem patriarki itu sendiri ya, tetapi juga kemampuan perempuan itu untuk menyampaikan kalau dia tidak kuat gitu, misalkan misalnya dengan adanya beban ganda itu, misalnya perempuan bisa saja menyampaikan kalau misalnya suaminya atau pacarnya atau siapapun itu kan menyampaikan kalau misalnya bagaimana kita berbagi tugas, gitu berbagi peran. Itu sih yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, berani menyampaikannya. Sehingga komunikasi itu penting gitu. Komunikasi berani menyampaikan itu penting. Iya. Itu yang paling krusial. dekat ya. Iya. Dan mungkin tentunya aksi-aksi seperti ini perlu terus kita tingkatkan gitu. Artinya masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya tentang apa sih masalahnya, apa sih yang menjadi biang keladinya ketidaksetaraan gender, misalnya budaya patriarki yang ini gitu. Iya, juga saya rasa penting kita membiasakan diri membaca ya. Mengkritisi semua yang ada, yang kita hadapi gitu loh. Jadi tidak serta-merta menerima. Sudahlah, apapun ini mungkin yang terbaik kayak gitu. Mungkin masuk. Ya. Mungkin Mas Sugeng, apa yang mesti kita lakukan Mas Sugeng? Ya, saya kira gerakan advokasi di tingkat grassroots itu menurut saya menjadi salah satu langkah konkret ya. Jadi gerakan-gerakan kecil di tingkatan desa melalui komunitas-komunitas perempuan di desa itu merupakan perjuangan real sebenarnya. Jadi kelompok-kelompok perempuan di desa pada saat mereka melakukan advokasi kebijakan di desa itu juga merupakan suatu langkah nyata. Kalau itu dilakukan secara masif di
sekian desa di Indonesia itu menjadi gerakan nasional yang luar biasa saya kira. Iya. Itu. Oke, berarti dimulai dari diri kita, dimulai dari komunitas terkecil yang ada di lingkungan kita untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan hak-hak kita. Itu dulu mungkin ya, ya teman-teman, sesi pertama telah usai. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, tentunya masih dengan pembicaraan tentang International Women's Day di 8 Maret 2020. Oke, tentunya setelah ini kita saksikan komersial break dulu dari Mitra Wacana. Nanti ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Berdasarkan data dari Badilag, Badan Peradilan Agama, dan data kuesioner yang diterima oleh Kongres Perempuan, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kekerasan seksual ini tentu sejalan dengan meningkatnya pelecehan seksual di Indonesia. Salah satu tindak pelecehan seksual yang kerap kali dialami perempuan adalah catcalling. Catcalling merupakan sebuah tindak kejahatan yang berupa pelecehan seksual verbal. Sayangnya, tindakan kriminalitas ini belum mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum atau aturan khusus yang spesifik untuk menjadi dasar dari tindakan catcalling. Tengah 12 ini. Ayolah. Assalamualaikum Mufti. Mana nih? Asik. Mbak, tak WA-nya, Mbak. Please dong, please. WA-nya, Mbak. Mas, lain kali itu jangan kayak gitu lagi. Secara nggak langsung itu sudah termasuk tindakan pelecehan seksual. Dan kami sebagai perempuan nggak suka digituin. Begitu kenyataannya. Catcalling merupakan kekerasan seksual verbal yang terjadi di Indonesia. Kita memang tidak bisa memusnahkan catcalling di Indonesia, tapi kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya catcalling di Indonesia. Mari lawan catcalling. Delapan Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day. Momentum ini bukan hanya sekedar selebrasi tahunan, tapi juga ruang kolektif untuk perjuangan perempuan. Tak hanya budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat, negara pun melegitimasi cara pandang misoginis. Tubuh, ekspresi, dan ruang gerak perempuan dikontrol melalui ragam aturan, seperti Kanun Jinayat dan RUU Ketahanan Keluarga. Di sisi lain, negara melepaskan tanggung jawab perlindungan perempuan dan mendahulukan investasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Fleksibilitas buruh perempuan, kemudahan investor untuk merampas tanah perempuan atau menggusur perempuan dari pesisirnya adalah mimpi buruk bagi perempuan Indonesia. Pemerintah telah ingkar janji untuk kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan. Kita perlu menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan kolektif perempuan. Perempuan sedunia, mari kita mogok. Karena jika perempuan berhenti, dunia berhenti. Ayo turun ke jalan 8 Maret 2020. Kembali lagi masih di Sinau Sareng Mitra Wacana sesi ke-14 dan hari ini masih temanya tentang IWD International Women's Day dan kita kedatangan pembicara baru nih. Tadi Mas Sugeng sudah pulang duluan karena ada acara lah. Ini sudah ada Mbak Faiza. Iya, salam kenal Mbak. Saya Muazim dari Mitra Wacana. Ya, ini Mbak, tadi kita sudah bicara soal tentang bagaimana kemudian kita bisa berperan dalam kemudian mengkikis kultur patriarki yang terlalu wow di Indonesia inilah. Saya mau tanya nih, lagi sibuk apa nih sekarang Mbak Faiza ini? Ini mau nanyain soal kultur patriarki atau kesibukan saya? Ya, kesibukan jenengan dulu biar. Kalau kesibukan saya terkait dalam bagian dari gerakan menghalau kultur patriarki adalah saya baru 2 bulan ini mendirikan toko buku feminis
namanya baca bookstore. Ah. Buku-buku feminis terutama Iya. kita akan mensupport, mendorong, mempromosikan pikiran-pikiran perempuan, karya-karya Iya. perempuan. Terus di bookstore itu, di Wanita Baca itu juga sebagai Yap. tempat atau ruang aman, space untuk berbagi pengalaman perempuan. Kira-kira begitu. Oh, lah ini salah satu pertanyaan kita diskusikan dari mulai dari diri sendiri kemudian macamnya. Terus ini gimana sih menurut pandangan jenengan tentang sistem patriarki di Indonesia, tentang apa sesisme dan kaitannya dengan kapitalisme yang didengungkan pada hari ini itu sebagai kayak aksi teman-teman sore ini. Oke. Sistem ini sistem patriarki itu kan sistem yang sudah juga ribuan tahun mengakar di masyarakat kita. Ya. Kapitalisme juga. Ya. Keduanya itu satu kebudayaan yang tidak menguntungkan buat perempuan yang sudah Ya. menaun. Yang Menaun. sudah ribuan tahun. Ya. Makanya perlu sekali yang namanya apa sih? Kerjasama semua pihak, Semua termasuk pihak. Anda sebagai Iya, laki-laki tentunya. harus sadar bahwa Iya. seksisme itu melanda kita sehari-hari, terutama oleh kaum laki-laki ya. Apa tuh? Itu kita harus bisa mulai mengurangi pikiran-pikiran seksisme itu dari diri kita, Iya. dari dalam rumah, sejak dari dalam diri sendiri, kemudian keluar. Karena itu satu struktur kebudayaan yang sudah sangat mengakar dan itu perlu sekali dimulai dari hal-hal yang sehari-hari. Kemudian kita juga harus mengubah kebijakan-kebijakan yang seksis, Ya. misalkan secara struktur juga harus Ya. diubah. Jadi secara kebudayaan, secara struktural, kemudian kebijakan juga harus memikirkan situasi khusus perempuan seperti apa. Ya. Misalkan kan ada situasi-situasi khusus yang dialami oleh perempuan tapi tidak dialami oleh laki-laki. Iya. Misalkan soal reproduksi. Betul. Perempuan itu hamil, Ya. laki-laki nggak hamil. Tapi untuk bisa hamil harus ada, perempuan untuk bisa melahirkan dengan sehat juga harus ada situasi Ya, ya. hubungan yang baik. Dan tidak boleh didiskriminasi akibat situasi itu. Itu satu. Yang kedua, misalkan perempuan mengalami situasi biologis, misalkan menstruasi. Ya. Harus dilihat gitu. Jadi Ya. jangan dilihat secara diskriminatif terhadap kondisi-kondisi biologis itu, karena perempuan juga bisa kok tetap melakukan bekerja, tetap tapi Ya. harus diperhatikan situasi-situasi khusus yang mesti dilihat gitu. Ya, ya, oke. Dan kaitannya sama kebijakan tadi, mungkin perlu dispesifikkan lagi. Menurut Anda nih, ada nggak kebijakan-kebijakan di Indonesia ini yang kurang berpihak terhadap perempuan? Banyak. Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak. Contohnya, mungkin Mbak Dina nanti bisa tambahkan. Ya. Saya sebelum ngomongin kebijakan yang seksis, Iya. mau komentarin dulu belakangan ini, Nah. sebenarnya sudah lama sekali gitu Betul. ya, banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang masih mengeluarkan statement yang Ya. sangat seksis. Ya. Misalkan Misal. baru-baru ini Kemendikbud mengeluarkan ajakan lowongan kerja, Ya. di mana salah satu syaratnya misalkan bilang begini, perempuan yang hamil harus siap diberhentikan. Nah. Itu reaksinya luar biasa karena itu kalimat yang satu seperti mengancam ke perempuan, yang kedua ya sangat mendiskriminasi Iya, perempuan, betul. gitu. Ya. Akhirnya itu diprotes oleh masyarakat dan kemudian diperbaiki sih, tapi Ya. tapi bahwa itu bisa muncul dari sebuah lembaga pemerintahan yang seharusnya secara budaya cukup Pengetahuan maju, cukup, pendidikan cukup ya. Tapi ternyata keluar juga. Kemudian Menteri Dalam Negeri ya, Cahyokumolo menteri apa? Menteri Dalam Negeri Ya. atau Menseknek, aku lupa. Pokoknya Iya, Cahyokumolo bilang misalkan Ya. pegawai negeri pegawai negeri boleh poligami asal tidak dengan sesama PNS. Nah. Statementnya ngawur gitu. Dan banyak sekali statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat itu mencerminkan betapa pejabat-pejabat Republik ini itu masih sangat seksis. Betul. Yang kedua, masih tidak menghargai hak-hak perempuan. Iya. Bukan hanya menghargai, boro-boro melindungi gitu, Iya. tapi aja belum. Iya. Makanya ketika kita ngomongin kebijakan yang sekarang lagi ramai, misalkan undang-undang PKS, Ya, misalkan RUU kekerasan PKS. seksual, Ya. itu pun alot banget. Nah, kenapa perempuan perlu undang-undang PKS? Karena realitas kita sehari-hari
perempuan masih banyak mengalami kasus-kasus kekerasan seksual dan Iya. perlu sekali namanya payung hukum supaya Untuk melindungi. korban dilindungi dan pelaku dihukum. Yap. Itu penting. Terus yang lain juga ada edukasi ke masyarakat supaya lingkar kekerasan ini tuh Tidak berulang, setidaknya iya. bisa dikurangi dan berhenti. Dan Oke. kita perlu yang namanya kebijakan. Iya. Kebijakan itu juga harus memayungi semua. Karena sebenarnya gini, kalau perempuan aman, perempuan merdeka, masyarakat akan lebih sehat. Nah, ya pasti. Itu juga berlaku buat semua gitu, Semua, laki ya. dan perempuan. Kalau perempuannya aman, bekerja dengan baik, laki-laki di rumah juga akan senang, akan sehat. Jadi sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh para perempuan untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dihormati hak-haknya, itu juga akan berdampak besar kepada situasi sosial politik keseluruhan masyarakat Indonesia gitu, gak cuma untuk perempuan sebenarnya. Kan coba kalau setiap Ya. hari ada kasus kekerasan seksual, Nah, atau ada anak gadis diperkosa, sebenarnya yang merasa tidak nyaman juga ayahnya juga. betul. Itu harus menjadi perhatian bersama Ya. gitu, bukan Ya. hanya menjadi perhatian Nah. kaum perempuan. Oke, ya, oke. Oh, mungkin tadi sudah disinggung juga soal RUU PKS. Sebenarnya pertanyaan saya itu menggeliti, Pak. Jadi RUU PKS itu udah lama gitu. Tetapi kemudian saya melihat sendiri kok kayaknya nggak ada kemajuan, nggak ada progres itu. Yang saya lihat cuma masih menggantung. Kira-kira jangan-jangan masalahnya adalah di benak kita semua atau teman-teman yang ada di dewan itu masih seksis itu tadi atau bagaimana, Mbak? Bukan di benak kita semua, di Iya. benak dewan. Dewan, ya. Kalau di Oke. masyarakat, ini masalahnya di Iya. parlemen. Oh, ya. Itu. Ya. Justru masyarakat sedang menuntut parlemen supaya segera mengesahkan undang-undang perlindungan korban kekerasan seksual supaya tadi saya sudah Ya. bilang bahwa korban itu dilindungi dan pelaku dihukum dan supaya masyarakat lebih aman. Nah, ini mungkin kenapa ini masih sangat sulit digolkan. Kayaknya masih ada perdebatan bahkan soal apa itu kekerasan seksual. Ya. Itu yang menjadi ini sangat basic sebenarnya. Ya. Itu tadi karena masyarakat kita masih sangat seksis untuk mengakuin sebuah peristiwa kekerasan seksual saja masih sangat berdebat. Iya, gitu. masih berdebat. Jelas Ya. kasus kekerasan seksual itu seperti apa. Masih kadang-kadang masih ada yang mengingkari gitu. Iya. Nah, ini yang menyebabkan susahnya sebuah kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap korban maupun yang menghukum pelaku itu masih sulit. Pola dasar berpikirnya ini Yang harus ya. Oke. Mungkin Mbak Dina bisa menambahi dari beberapa tadi soal RUU PKS yang menurut kita belum berpihak pada kepentingan dan hak perempuan. Terus ada apa lagi catatan? Kalau menurutku langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang paling dekat dengan kita itu misalnya adalah kampanye penyadaran. Kampanye penyadaran yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi, tidak hanya pada perempuan, juga pada laki-laki, tidak hanya pada perempuan-perempuan yang misalnya berpendidikan, tetapi juga dari grassroots kayak gitu. Dan kampanye penyadaran itu juga banyak metodenya ya, Mbak. Ya. Jadi yang akan membawa pada yang mungkin hanya sebatas menyampaikan pendapat untuk membenarkan apa yang salah dan meluruskan apa yang keliru, tetapi juga mungkin yang berdampak panjangnya adalah untuk merubah cara pandang, merubah pola pikir yang yaitu yang paling dasar yang kita tuju itu adalah pola pikir yang tadinya patriarki menjadi tidak patriarki yang kayak gitu. Nah, itu tuh memang banyak perjuangan-perjuangan kita yang memang harus masih diperjuangkan, yang paling karena kita berada di masyarakat rakyat negara ya, jadi kita memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang justru melindungi kita. Nah, yang kebijakan-kebijakan yang paling dekat dengan perempuan itu kan RUU PKS, RUU kesetaraan dan keadilan PDKDRT ya. RUU mungkin juga yang berkaitan dengan agraria, karena kan yang kita lihat sendiri aja dari dampaknya dari undang-undang yang berkaitan dengan agraria, adanya pembangunan yang masif, hotel, apartemen, bandara. Nah, itu salah satu contoh yang kita bisa perjuangkan kayak gitu. Yang benar-benar yang bisa kita lihat contoh kasusnya adalah pembangunan Bandara Kulon Progo yang kemarin itu.
lahan-lahan yang digusur itu adalah lahan-lahan kecil milik ibu-ibu itu yang bisa kesehariannya itu diambil untuk keperluan pribadi, kebutuhan-kebutuhan kecil. Nah, akibat dari adanya penggusuran untuk pembangunan bandara itu, akhirnya perempuan kehilangan lahan untuk mencari kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari. Terus juga mereka dipaksa menjadi kultur yang baru, berhidup bergerombol dengan satu apa tuh namanya istilahnya tempat penampungan itu loh, yang rumah-rumah itu kan itu tidak biasa dengan kultur mereka, apalagi lahan-lahannya itu kan sempit, hanya bisa mungkin ditanami cabai ataupun apa itu kan, tidak seperti kultur mereka yang lalu. Nah, pemerintah belum memikirkan ke situ kultur mereka, akhirnya kan banyak yang mungkin mengalami tekanan psikologis, terus juga ganti ruginya itu tidak sesuai dengan yang ada gitu. Jadi kan tidak mungkin kan mereka membeli lahan baru lagi, sedangkan perempuan kan jarang sekali punya lahan yang besar, lahan yang kecil untuk kebutuhan sehari-hari aja, dan itu kan tidak mungkin ganti rugi itu untuk bisa membeli mereka lahan besar, membangun rumah, mendapatkan lahan pekarangan lagi seperti itu. Oke. Teman-teman semuanya, itu tadi di season ketiga. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi. Setelah ini ada liputan dulu dari teman-teman SP Kinasih terkait acara kita sore hari ini di IWD. Dan tentunya bagi teman-teman yang masih ingin bergabung untuk diskusi sore ini, bisa kemudian WhatsApp ataupun mention ataupun kirim pesan ke Facebook Mitra Wacana yang ada di bawah ini. Biasanya ada Mbak di bawah sini. Ya. Saya akan kasih komen dan pertanyaan, nanti akan kita tunggu dan kita bacakan di season ketiga. Terima kasih. Sudah ya? Sudah kan? Sudah? Nggak tahu nih. Nanti. Oh, ini ganti nih Mbak Chandra atau Mbak Chandra ikut nggak? Nanti bareng-barengan aja. Selamat siang pemirsa seluruh Indonesia yang berada. Saat ini saya sedang berada di titik 0 km dalam aksi International Women's Day. Bisa dilihat di sini banyak aksi massa yang sudah bergabung di tengah-tengah titik 0 km. Teman-teman juga bisa bergabung melihat di live streaming kami. Sekarang sejak tadi dimulai pukul jam 11 sampai saat ini, dimulai dari melakukan long march dari titik Abu Bakar Ali, kemudian menuju 0 km titik pusatnya. Ada beberapa teman-teman aliansi yang bergabung untuk melakukan aksi IWD ini. Teman-teman bisa melihat secara live, memantau terus kegiatan kami sampai nanti sekitar pukul 16.00 aksi diakhiri. Saksikan terus, silakan.
8 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day. Momentum ini bukan hanya sekedar selebrasi tahunan, tapi juga ruang kolektif untuk perjuangan perempuan. Tak hanya budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat, negara pun melegitimasi cara pandang misoginis. Tubuh, ekspresi, dan ruang gerak perempuan dikontrol melalui ragam aturan, seperti Kanun Jinayat dan RUU Ketahanan Keluarga. Di sisi lain, negara melepaskan tanggung jawab perlindungan perempuan dan mendahulukan investasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Fleksibilitas buruh perempuan, kemudahan investor untuk merampas tanah perempuan atau menggusur perempuan dari pesisirnya adalah mimpi buruk bagi perempuan Indonesia. Pemerintah telah ingkar janji untuk kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan. Kita perlu menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan kolektif perempuan. Perempuan sedunia, mari kita mogok. Karena jika perempuan berhenti, dunia berhenti. Ayo turun ke jalan 8 Maret 2020. Kembali lagi di Sinau Sarang Mitra Wacana di sesi 14. Dan nah, sore ini sudah kedatangan ada Mbak Sinta dan Mbak Felis. Nah, tadi kita udah bicara soal tentang beberapa kebijakan di Indonesia yang masih mendiskriminasi perempuan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama ini, dan sejak tadi saya sebenarnya penasaran ini terkait agenda pada kesempatan ini. Mungkin dari Mbak Felis dulu. Ini apa ini tema besar aksi IWD kali ini? Oke, jadi tema besar dari aksi International Women's Day adalah menangkan RUU PKS, hancurkan dan lampaui kapitalisme, dan stop seksisme dan patriarki. Oh ya, apa sih yang menjadi urgensi kenapa terus Mbak dan teman-teman jaringan ini mesti turun ke jalan gitu? Satu alasan utamanya karena kami tidak didengar. Selama ini kami sudah berbicara melalui dengan berbagai hal. Kami mengajukan tuntutan tapi tidak pernah didengarkan. Dan kami percaya dengan kami turun di jalan, kami akan menarik perhatian dari massa, dari masyarakat secara luas, dan yang akan kemudian diberitakan oleh media. Dan kami percaya juga, dan ini mungkin menjadi suatu kesayangan ya, pemerintah Indonesia baru memperhatikan tuntutan dari masyarakatnya ketika sudah mendapatkan perhatian besar dari media. Nah, dan itu karena itu kami percaya kami perlu turun ke jalan untuk menyuarakan hak demokrasi kami, untuk menyuarakan hak-hak yang belum terpenuhi. Dan dengan ini kami harapkan pemerintah dapat mendengarkan dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang kami ajukan. Oke, siapa saja nih yang tergabung di aksi kali ini, Mbak? Yang tergabung terdiri dari organisasi dan individu yang pro demokrasi. Di sini organisasi yang tergabung ada berbagai macam. Dan kami yakin visi utama kami adalah visi yang sama, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang tidak patriarkis, tidak seksis, tidak homofobik. Dan ini kami percaya, dan terutama organisasi-organisasi yang membawa nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung nilai kesetaraan, pembebasan terhadap perempuan, pembebasan penindasan terhadap perempuan. Oke, terus ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp Mitra Wacana. Tadi apakah perlu nih IWD turun ke jalan? Mungkin banyak ini yang bisa nambahi. Apakah kita memang harus berteriak-teriak di jalan, bahkan mungkin tidak kurang-kurangnya kita melakukan untuk meningkatkan hak-hak perempuan, untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan gitu kira-kira. Sebenarnya jadinya dengan kondisi sekarang yang kita dengan maju, dengan berteriak aja, ini pemerintah masih diem aja nih kayak itu. Kan? Betul. Ini mereka masih yang nggak terlihat tidak peka. Kita berteriak, kita nyari massa, kita nyari apa ya? Nyari apa jadinya ya, dukungan juga dari orang-orang, dari orang umum, misalnya kayak di sini akhirnya kan warga juga jadi baca, warga jadi lihat, orang-orang sipil jadi lebih belajar tentang informasi-informasi apa sih yang mereka belum tahu, apa sih yang teman-teman sekarang perjuangin, apa yang teman-teman lakukan, apa sih yang sebenarnya selama ini di media juga belum terlalu tersorot gitu. Gimana sesimpel bagaimana masyarakat bisa melihat sebuah berita, itu kan semuanya terbentuk dari media lagi nih. Kenapa IWD penting ya, jadinya karena kita juga ingin
memperkenalkan lagi informasi-informasi yang ada di sini. Yap. Ini pada media. Ya, oke. Karena medialah yang menjadi penyambung suara Penyambung, rakyat iya. begitu ya. Dan kami juga rasa di sini banyak sekali ada kesalahpahaman begitu ya Kak. Iya. Ada kesalahpahaman yang selama ini selalu dinormalisasi. Contohnya Iya. seperti kalau ada kasus kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual. Iya. Yes, pasti yang disalahkan wah pasti kamu nih perempuan yang Iya. undang, pasti kamu nih Betul. perempuan. Iya, Bajunya. pasti akan selalu yang disalahkan korban. Nah, Iya. di sini kami bersuara di sini untuk menegaskan kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat, kepada media supaya menegaskan kembali bahwa ketika ada kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual yang tidak salah, korban tidak pernah salah, yang salah benar-benar adalah pelaku. Dan di sini Iya. kami ingin mengedukasi karena kami yakin masih banyak sekali ya Kak Iya. masyarakat yang belum teredukasi atau mungkin mereka belum tahu secara pasti gitu Kak. Dan di sini kami menyuarakan untuk bisa membangun wacana-wacana supaya Iya. setidaknya masyarakat yang di sini mulai tahu oh ternyata ada isu begini toh, Betul. ternyata di lingkungan pendidikan ada seperti ini, di lingkungan pekerjaan ada seperti ini, dan ternyata kalau misalnya ada undang-undang seperti ini tuh ada ternyata rakyat yang menderita gitu ya. Iya. Dan semoga diharapkan juga supaya isu-isu ini tidak menjadi hanya satu segmen aja atau kelompok Yap. tertentu, tapi bisa diterima juga sama teman-teman dan masyarakat luas. Ya, kerja kolaboratif Betul. gitu ya. Karena kan sebenarnya ini juga apa yang kita lakukan ini sebenarnya kembalinya ke masyarakat Iya, sipil lagi, betul. Iya. bukan hanya untuk kalangan kita aja. Iya, kayak betul. Nah, oke, untuk IWD kali ini mungkin apa sih yang menjadi tuntutan pokoknya? Nanti bisa disampaikan secara poin pentingnya. Kemudian untuk Samsara nanti bisa ditambahkan kira-kira apa yang sudah dilakukan Samsara nih. Mungkin tadi dari SPK Nasi sudah, terus teman-teman yang lain untuk meningkatkan ini hak-hak bagi ya. Yang menjadi tuntutan kami yang paling utama tentunya RUU PKS. Kami ingin menyahkan, kami sangat-sangat mendesak pemerintah untuk mengesahkan dan memenangkan RUU PKS. Ya, untuk segera disahkan. Segera disahkan. Ya. Karena memang sudah bertahun-tahun ya RUU PKS ini selalu dikesampingkan. Selalu ada banyak golongan-golongan yang mereka memang yang punya kuasa dalam pemerintahan, yang terus yang punya kepentingan besar dalam pemerintahan, yang mereka memang punya otoritas untuk terus menunda Betul. pengesahan RUU PKS ini. Jadi memang yang tuntutan kami yang selalu paling utama dalam memenangkan RUU PKS untuk segera disahkan. Kemudian gagalkan Omnibus Law yang tentunya sangat dan kami rasa bukan hanya RUU Omnibus Law saja, RUU apapun yang pasti akan selalu menjadi korban utama, korban penindasan yang terutama itu pasti perempuan. Perempuan bukan hanya perempuan, itu tentunya ada dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada teman-teman difabel, ada teman-teman transpuan, ada teman-teman yang mungkin buruh. Mereka mengalami penindasan yang berlipat-lipat. Kami di sini yang kedua kemudian gagalkan Omnibus Law, gagalkan juga RUU Pertahanan Keluarga itu yang tadi itu ya. Benar kan kawan-kawan? Jadi RUU Pertahanan Keluarga yang sangat-sangat tidak mempertahankan keluarga. Ini bukan hanya tentang, ini merupakan ranah privasi ya, dan terutama bagaimana menarik kembali perempuan pada ranah domestik. Kami percaya bahwa perempuan berhak untuk menentukan pilihannya apapun. Dia ingin bekerja, dia ingin jadi buruh rumah tangga, itu merupakan pilihannya juga. Dan kemudian juga ada berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga kami ingin mendorong pemerintah di lingkungan pendidikan untuk segera mengesahkan SOP atau semacam sistem untuk bisa memberikan aturan sehingga kampus jika menangani kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, mereka tahu bagaimana cara menanganinya. Karena ini tentunya bukan hal baru lagi, bukan hanya di kampus-kampus besar Indonesia, kampus-kampus dimanapun, dan ini menjadi normalisasi. Kami percaya jika dimulai di lingkungan pendidikan, maka lingkungan masyarakat pun, lingkungan masyarakat terkecil pun akan berdampak. Kurang lebih seperti itu sih. Juga ingin bagi kawan-kawan di Papua juga kami sangat-sangat mendukung itu, terutama ya yang paling dekat ini, dan karena besok ada Omnibus Law ya Kak. Kawan-kawan ada aksi Omnibus Law, kami sangat-sangat ingin menggagalkan karena ini yang paling berdampak adalah perempuan. Juga perempuan, anak, semuanya berdampak, dan perempuan akan mendambakan penindasan yang berlapis. Mungkin bisa nambahi Samsara ini ya, perjuangan apa yang mesti yang telah dilakukan dan apa yang harus dilakukan terus. Kalau dari Samsara sendiri sebenarnya apa yang udah kita lakukan ini sebenarnya kita memberikan edukasi soal kesehatan reproduksi perempuan, juga laki-laki lah tentunya ya. Gimana kalau kita ngelihat informasi soal Kespro ini kan masih sangat ditutupi ya, dengan kata-kata tabu, dengan kata-kata tidak pantas biasanya. Atau kalau bahasa Jawa saru. Saru. Nah, tabu. Di sini kita berharap pemerintah bisa lebih apa ya? Memberikan rancangan. Sorry. Habis suaranya, habis tadi orasi. Oh, yang semua ya. Sorry. Oke,
memberikan rancangan gimana Ya. caranya supaya pelajar perempuan teman-teman LGBT juga bisa mendapatkan edukasi Kespro sejak awal. Betul. Betul. Ya. Katanya teman-teman sangat takut dengan penyebaran penyakit, penyebaran Ya. infeksi, Ya. tapi tidak ada pencegahan dari awal Ya, gitu betul. loh. Ya. Pada saat ada memberikan pendidikan atau memberikan informasi dilarang. Betul. Ya. Kata sesimpel kayak kita nggak boleh aborsi, tapi Kespro nggak ada. Nah, itu Ya yang kan? jadi ya betul. Padahal Ya. kesadaran untuk tubuh kita ini sendiri kan dimulai dari informasi dan edukasi kan. Ya. Gitu. Ya. Terus soal gimana caranya perempuan bisa mendapatkan kontrasepsi ini juga masih masalah kalau buat Ya. kami. Ya, ya, ya. Gimana Oke. perempuan bisa dapat kontrasepsi harus ada dengan prasyarat yang sangat banyak. Ya. Membeli kondom masih di stigma, Ya. ya kan? Terus mau pasang kontrasepsi di rumah sakit atau di puskesmas juga Masih tidak bisa. ditanya-tanya statusnya. Betul. Ya. Padahal Atau ini bahkan ada kasus tuh yang pernah terjadi, ada perempuan yang tidak mau ber-KB gitu dilaporkan sama Iya, suaminya atau di masalah itu betul. masing-masing Nah, ya. Kalau RUU PKS naik kan ini sebenarnya bisa juga Iya. untuk mencegah Betul. kan. Kayak Ya, gitu. minimal kalau Kespro itu sejati ini kita tidak ditertawakan oleh dunia. Betul. Iya, Ya, ya gimana? Ya, ya. Ya, tidak ada yang berenang-renang. Iya. Itu memalukan Oke. banget sumpah. Ya. Itu malu banget. Ya, ya, ya. Oke, nah ini mungkin di sesi terakhirnya ini apa sih harapan kemudian kepada kita, termasuk saya nih kira-kira sebagai seorang lelaki untuk bisa mewujudkan mungkin kesetaraan gender melalui IWD 2020 ini. Monggo dimulai. Harapan dari kegiatan Ya. dari aksi IWD ini ya. Jadi harapannya tentunya harapan pertama kami kepada masyarakat ya, kepada negara sebagai yang memegang otoritas penuh atas rakyatnya begitu. Kami berharap negara bisa memenuhi tuntutan kami, tuntutan yang akan kami bacakan nanti di press release begitu, bisa lebih memperhatikan rakyatnya, dan mungkin yang paling penting adalah lebih menganggap bahwa perempuan setara ya dengan laki-laki, berhenti mengobjektifikasi perempuan, menganggap perempuan sebagai objek seksual, kemudian lebih terbuka lagi pandangannya. Dan di sini kami rasa dengan adanya International Women's Day, kami merasa ini bisa menjadi sebuah wadah bagi kami untuk bisa menyuarakan dan bisa lebih menyuarakan, dan untuk teman-teman yang lainnya juga untuk saling bersolidaritas melihat bahwa begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual atau kasus apapun yang sangat merugikan perempuan dan kaum-kaum yang rentan mengalami diskriminasi begitu. Jadi di sini kami berharap suara kami bisa terdengar dan masyarakat sekitar pun semakin terbuka pandangannya terhadap hal-hal ini. Dan untuk teman-teman laki-laki juga kami sangat-sangat mengapresiasi teman-teman laki-laki yang setidaknya untuk ada di sini, untuk bisa hadir di sini berorasi. Kami menghargai ini sebagai bukti bahwa memang untuk menjunjung kesetaraan gender itu perlu yang diberdayakan tuh laki-laki dan perempuan begitu. Bukan semuanya perlu diberdayakan, karena kami yakin kalau satu maju semua harus maju begitu. Perempuan maju, laki-laki maju, oleh karena itu kita bisa mencapai kesetaraan gender begitu. Dan kami ya dengan hadirnya aja perempuan laki-laki di sini menunjukkan bahwa oh iya benar ya, bagi masyarakat luas di sini bahwa benar ya, kalau kita mau maju, negara ingin berdaya, negara ingin maju, laki-laki perempuan harus berkoordinasi bersama bersolidaritas. Ya. Mungkin dari Samsara sendiri ya, apa sih harapannya ini kaitan sama event IWD 2020? Kalau kita harapannya masih sama, realisasi soal PP 61 juga. Itu aku lupa tadi belum taslipin ya. Aku udah bingung. Mereka membuat peraturan soal perlindungan tentang teman-teman yang korban pemerkosaan, tapi tidak ada realisasinya sampai sekarang, di mana orang-orang bisa mengakses, di mana korban-korban pemerkosaan bisa mengakses aborsi. Regulasinya harus seperti apa? Ini belum ada, belum jelas. Tapi sebenarnya urgensinya sangat urgent banget, ya kan? Ya, betul. Nah, walaupun perundang-undangan memang sudah ada, tapi regulasinya belum ada. Ini juga sama aja nihil. Ya. Oke. Itu sih, terus perjuangannya ada regulasi alat kontrasepsi juga harus jelas. Ya, yang accessible tentunya kan. Accessible untuk semua orang. Iya.